daripada dia melek bangun kerjanya ngomongin orang, maksiat, lebih baik tidur. Coba jangan kebanyakan tidur. Malah ibadah, tidur lagi. Ya bukti tuh kalau tidur kan siap. Ibadah yang buat orang. Malah Pak Putih ibadah kan. Keluar kamar. Jadi apapun yang kita niatkan karena Allah jatuhnya ibadah. Apapun ya, bekerja kita niatkan buat ibadah. Makanya kalau pagi-pagi kita mau berangkat kerja, niat. Kenapa? Aku niat mencari rezeki, aku niat menjemput rezeki, aku niat bekerja untuk keluarga karena Allah. Karena Rasulullah kan bilang, barang siapa yang keluar rumah mencari nafkah untuk anak istrinya, maka setiap tetes yang keringatnya menjadi penghapus dosa. Jangan sampai kita keluar udah keringetan, naik kereta, rambutan itu kan ketinggal habis tiket, akan berpahala lagi. Sampai sedok kereta nilai banyak lagi di rumah. Jadi apapun usahakan niatin karena Allah. Karena sekecil apapun kalau kita niatin karena Allah jadi ibadah. Sayang tak? Ya, sayang. Kita ikhlas kita karena ya insyaallah apapun yang baik ya, perbuatannya jadi ibadah. Falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah Tuhan yang punya rumah ini. Maksudnya apa? Baitullah. Alladzi at'amahum min ju', yang telah at'amah memberikan mereka makan. Nah, perlu diperhatikan di sini. Pada ayat ini Allah ngasih makan kepada kaum Quraisy tidak seperti Allah ngasih makan kepada kaum Bani Israel. Beda. Kalau pada Bani Israel kita kenal dengan makan Israel kan gitu, minta bukti dari Allah, dari Musa untuk kekuasaan Allah kan, minta diturunkan makanan dari langit, Al-Maidah, diturunin dikasih. Nah, tapi kalau pada ayat ini, mau di sini Allah memberikan makan kepada kaum Quraisy itu dengan cara apa? Dikasih lahan. Jam-jam, suruh jam-jam itu kan dikit. Kemudian dulu itu kan kalau orang mau ke Arab, mau ke Mekah itu ada pelabuhan namanya pelabuhan Jeddah. Disitulah orang akhirnya datang ke situ butuh yang namanya transportasi, itu jadi potensi ekonomi. Itu jadi cara Allah memberikan makan kepada kaum Quraisy itu dengan dikasih aset-aset, dikasih lahan untuk mereka bisa menghidupi makan. Bahkan terakhir itu Allah kasih modal buat ngurusin Mekah dan Madinah, Allah kasih sumur minyak. Kan itu sebenarnya. Jadi sumur minyak yang sekarang ada di Arab Saudi itu hadiah dari Allah supaya hasil penjualan minyak untuk ngurusin Mekah dan Madinah, untuk ngurusin dua kota haram ini. Itu bukti dari al-amahum ini. Dan kalau bicara potensi mereka memang ada. Belum pasir begitu. Bapak kan waktu umroh gimana? Masih gitu kan? Sejauh mata memandang, panas kagak ada pohon. Terus apa? Terus. Nah, Allah kasih mereka makan, Allah kasih mereka apa? Wa amanau min qaum, ya. Allah kasih mereka rasa aman. Makanya dikatakan dulu orang siapapun yang ikut rombongannya Quraisy pasti akan aman. Demikianlah keadaan mereka dalam perjalanan dalam misi mereka di musim dingin dan musim panas. Adapun mengenai keadaan mereka bila menatap di kota, maka disebutkan awalan daru'an naja'ana haraman aminan yatakhattafu nasa min hawlihi. Itu ada dalam surat Al-Ankabut tuh. Allah gambarkan bagaimana situasi Mekah saat itu begitu amannya kata Allah, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman. Maksud tanah haram, tanah suci yang aman, sedangkan manusia sekitarnya rampok-merampok. Jadi cuma di sekitaran Mekah itulah aman, nggak ada rampok, nggak ada kejahatan. Allah buat demikian, itu memang ada di dalam surat Al-Ankabut disebutkan seperti itu. Ya. Kemudian hendaklah mereka setelah menerima nikmat itu disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
disuruh mengesahkan dan menyembahnya. Karena apa? Dulu kaum Quraisy itu sudah dikasih nikmat bukan malah menyembah Allah, tapi malah berbuat musyrik. Dengan apa? Menyembah berhala. Yang dituju Allah, Pak, tapi melalui berhala gitu loh. Maka sebenarnya kaum musyrik. Mereka percaya sama Allah, percaya. Jadi salah kalau ada orang anggapan bahwa musyrik itu di perang Quraisy yang tidak kenal Allah, salah. Lebih dulu mereka kenal Allah dibandingkan kita. Tapi saat itu khurafat sudah banyak, kemusyrikan sudah banyak. Dulu ketika turun perintah sa'i antara Safa dan Marwah, sahabat nggak berani ke Bukit Safa. Ketika perintah haji sa'i itu, kenapa? Karena pada zaman jahiliyah Bukit Safa itu dipakai buat apa? Kalau kita di sini apa? Buat pesugihan, Pak. Bukit Safa tuh, jadi ngadu nasi, pokoknya apa? Sesajen itu banyak di situ. Di Bukit Safa, takut kalau aneka sahabat ke situ, takut disangka musyrik. Turunlah ayat. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajja baita aw tamara fala junaha alaihi ayatawafa bihima. Faman tatawakhara fa innallaha syakirun alim. Kata Allah, enggak apa-apa. Safa Marwah itu bagian dari tanda-tanda kebesaran aku. Barulah sahabat berani mau ke Safa dan Marwah. Tadinya enggak mau, karena takutnya kalau situ dia bagian musyrik. Wah, ke Gunung Kawi kan gitu kan. Padahal kita mau ngapain? Kita mau ngojek ke Gunung Kawi, bukan mau ngapa-ngapain. Gunung Kawi, Gunung Kemukus. Jadi orang kalau sudah kesana asumsinya sudah jelek ya. Turunlah ayat itu. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Baik. Terakhir, ya. Allah gambarkan Mekah itu seperti apa? Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allah libasal ju' wal khawf bima kanu yasna'un. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhuhumul 'adzabu wa hum zalimun. Jadi Allah pernah mengingatkan kepada kita dalam surat An-Nahl disebutkan bahwa dan Allah telah membuat sebuah perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman dan tentram. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Istilah gitu, Pak. Baldatan aminah. Dulu ada negeri yang aman, tentram, ya, rezekinya datang dari mana saja dengan melimpah dan segenap penduduk. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian, kelaparan dan ketakutan. Sebabkan apa yang dahulu mereka perbuat. Ini kalau nggak salah menceritakan tentang kaum Sabah. Jadi kerajaan Sabah itu dulu pernah dipimpin oleh istrinya Nabi Sulaiman yang namanya Ratu Balqis. Bahkan kekuasaan kerajaan Sabah itu, Pak, antara Yaman sampai ke Afrika, kerajaan besar Sabah. Ya, itu luar biasa makmur. Bahkan dulu mereka punya bendungan terbesar Sabah itu. Akhirnya setelah mereka dikasih nikmat yang cukup banyak, mereka malah kafir pada Allah, tidak mau menyembah Allah. Sama persis dengan kaum Quraisy. Dikasih nikmat banyak bukan menyembah, malah berbuat musyrik. Sama bagi Indonesia. Apa yang ada di sini? Nah, Bapak nggak pernah nanam singkong ada di kebun. Bapak Bayu punya kebun di rumah. Ada pohon durian nggak? Ada. Siapa yang nanam? Nanam? Ada. Jadi Allah sudah kasih semua, tapi banyak yang tidak beriman pada Allah. Akhirnya Allah turun dengan anjak. Ya, makanya kalau di negara kita supaya terjadi kekacauan, ya sudah. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, intinya begini, kita ambil iktibar, ambil pelajaran dari surat Quraisy ini bahwa Allah itu telah memuliakan Quraisy dengan berbagai macam alasan. Minimal ada dua hal. Mereka sudah dikasih rasa aman dan kehancuran disebut oleh Raja Abraha. Kemudian mereka dikasih mangsa sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang berlimpah. Bahkan sampai sekarang setiap matahari nggak pernah kering. Sampai dari zaman adalah air Zam-Zam. Ya, itu pernah diteliti air Zam-Zam adalah air yang terbaik. Nah, ini iktibar buat kita bahwa Allah sudah kasih nikmat begitu banyak. Fa'budullah, falyabudullaha
dan baik. Jadi kembali lagi, yang Allah inginkan dari kita dalam ibadah. Kita sudah bahas dulu pada surat Al-Kautsar. Allah sudah kasih kita Al-Kautsar, kasih nikmat yang baik. Allah bilang apa? Fasholli li rabbika wanhar. Nah, daripada ayat ini kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan kembali lagi yang kita dapatkan ini akan jadi modal kita di akhirat yang akan datang. Kalau saya tutup, ada mau tanya? Cukup ya? Kalau udah mau nanya keluar aja sambil ngopi enak gitu. Ya karena saya kaget juga dari nada-nada gimana nih. Gitu aja sih ya. Intinya itu saja. Kalau ada salah kata dan sebagainya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.